Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat YouTube yang berbahagia, pada hari ini di hadapan saya ada kitab. Kitab ini memuat 4 kitab, yaitu Sirrul Asrar, kemudian Futuhul Ghaib, Qala'id al-Jawahir, dan satu lagi As-Saifur Rabbani. Pada kesempatan ini saya ingin mengkaji yang terdapat dalam kitab Futuhul Ghaib yang disusun oleh Imam Al-Qutub Ar-Rabbani Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Saya buka di maqalah ke-9 di halaman 71. Di situ Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasa Masirah mengungkapkan tentang af'alullah. Jadi af'alullah, perbuatan Allah, ala qismain, ada 2, yaitu jalalun wa jamalun. Nah ini. Jadi ini judulnya fil kashfi wal musyahadah, tentang kasyaf dan musyahadah. Musyahadah itu adalah mata hati seseorang, qalbu seseorang, basirah seseorang itu memandang Allah, memandang Allah. Jadi musyahadah ini kalau dalam istilah Imam Al-Ghazali disebutnya dengan ma'rifat. Ma'rifat di dalam Mishkatul Anwar yang disusun oleh Imam Al-Ghazali adalah alla yara asyai illa yarallaha fihi. Jadi orang yang ma'rifat itu orang yang tidak melihat sesuatu melainkan melihat Allah di dalamnya. Tidak melihat satu perbuatan makhluk, satu kejadian, satu peristiwa, melainkan di situ ada perbuatan Allah. Hakikatnya Allah. Nah ini ma'rifat. Kalau dalam bahasa hadis disebutnya dengan ihsan. Sehingga nanti ini dalam ketika ibadah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika beribadah kepada Allah dengan zahirnya, lahiriahnya, batinnya itu adalah memandang kepada Allah. Nah ini ihsan. Sahabat YouTube yang berbahagia, di halaman 71 tentang musyahadah ini, Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasa Masirah menjelaskan bahwa af'alullah, perbuatan Allah itu secara garis besar ada 2. Yang pertama disebutnya dengan jalal, yang kedua adalah jamal. Jadi ada musyahadatul jalal, ada musyahadatul jamal. Nah, yang jalal itu yang seperti apa? Jalal ini adalah keperkasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah yang membuat hati kita menjadi takut. Contoh, misalnya ini ada 2 orang ya. Seorang nenek yang sudah lanjut usia, yang sakit-sakitan, diurus oleh cucunya yang masih gadis, yang sehat. Diurus dari mulai makannya, minumnya, dibersihkan badannya oleh gadis ini. Tapi kemudian suatu hari ternyata yang meninggal duluan itu adalah gadis yang sehat, cucu yang sehat yang mengurusnya ini. Sedangkan neneknya yang sudah bertahun-tahun sakit, dia tetap hidup. Nah ini di dalamnya, di situ ada jalal, ada perbuatan Allah, keperkasaan Allah, yaitu dari Asmaul Husna Al-Mumitu, Maha Mematikan. Jadi dari kisah tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang yang Maha Mematikan itu adalah Allah, bukan penyakit. Kalau penyakit yang mematikan,
nenek tadi yang sudah lama sakit harusnya lebih dulu meninggal. Bukan umur yang mematikan seseorang, bukan ketuaan. Kalau ketuaan, usia, nenek tadi harusnya meninggal duluan. Tapi kenapa yang meninggal itu yang masih muda, yang sehat, dalam keadaan baik-baik saja? Ini adalah keperkasaan Allah. Sehingga ketika kita melihat peristiwa itu, hati kita bergetar, ya Allah, Engkau bisa mencabut nyawa seseorang kapan saja, di mana saja, baik masih muda, masih sehat, dan lain sebagainya. Sehingga di situ tergambar, hati kita dapat memandang di dalamnya ada keperkasaan Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, yang tidak bisa ditolak oleh apapun. Nah, ini perbuatan Allah yang mewafatkan neneknya terlebih dahulu, itu adalah Al-Mumitu, Allah yang maha mematikan. Dan itu termasuk perbuatan Allah dalam kategori Jalal, maha perkasa. Kalau misalnya ada tokoh besar maju, kemudian hanya dalam waktu hitungan semalam tokoh itu terbakar habis, hancur. Kita juga misalnya karena mati lampu, kemudian yang punya toko ini menyalakan lilin, lalu lilin ini menjadi sebab terjadinya kebakaran, sehingga seluruh alat-alat elektronik yang ada di dalamnya terbakar habis. Kita juga menyaksikan peristiwa kebakaran itu adalah peristiwa perbuatan Allah Jalal, maha perkasa Allah. Hanya dengan media lilin semua bisa terbakar hangus dalam waktu satu malam. Saat kita sakit, biasanya kita berjalan, kaki kita berjalan. Biasanya kita bekerja. Tetapi ketika kita sakit, tubuh kita lemah, kepala kita pusing, kaki kita tidak bisa berjalan. Maka saat itu ada perbuatan Allah di situ, yaitu Jalal, keperkasaan Allah. Bahwa yang memberikan kesehatan, yang memberikan tenaga, yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus selalu waspada. Nah, karena itu af'alullah yang pertama ini adalah menyaksikan Jalal Allah. Jadi musyahadatul Jalal, hati kita menyaksikan atas satu peristiwa, fenomena, kejadian, bahwa itu adalah perbuatan Allah yang maha perkasa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, af'alullah di dalam kitab Futuhul Ghaib yang disusun oleh Al-Ghawthil A'zam Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah disebutnya dengan musyahadatul jamal. Jadi perbuatan Allah, jamal itu artinya keindahan. Keindahan. Kita misalnya dikaruniai ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu mimpi yang dapat dibuktikan dalam kenyataan. Nah, misalnya mimpi ini, kemudian mimpi itu terbukti, nah itu adalah ru'yah shadiqah. Nabi Yusuf mimpi 11 bintang, bulan, matahari pada sujud. Kemudian ternyata betul. Dalam bentuk simbol. Ayahnya, saudara-saudaranya yang 11 orang itu pada tunduk dan hormat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini ru'yah shadiqah. Itu adalah termasuk jamalullah, keindahan Allah. Masya Allah. Kita merasakan ketika itu berzikir, merasakan kelezatan berzikir. Itu juga termasuk di dalamnya ada perbuatan Allah, yaitu jamal. Betapa Allah maha indah. Ketika kita mengatakan sesuatu dan kata-kata yang kita katakan itu menggugah dan mengubah orang lain, bermanfaat, menginspirasi, maka peristiwa kita mengatakan sesuatu itu di dalamnya ada perbuatan Allah, yaitu perbuatan jamal. Allah maha indah. Jadi ketika orang menyaksikan satu peristiwa, kemudian menyaksikan ada keindahan perbuatan Allah,
maka kita disebut musyahadatul jamal. Kadang-kadang kita sering melihat peristiwa itu hanya melihat peristiwanya, seakan tidak ada peran Allah, tidak ada perbuatan Allah di dalamnya. Nah, ketika mempelajari ma'rifat, maka di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan seluruh peristiwa itu ada perbuatan Allah. Ini di halaman 71 ya. Nanti di halaman 78 Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan innallaha kulla yaumin huwa fi sya'n fi taghyirin wa tabdilin wa raf'in wa khaftin. Sesungguhnya Allah setiap hari, setiap saat itu dalam kesibukan. Kadang Allah itu mengubah, Allah itu mengubah, Allah itu mengganti, Allah itu mengangkat, Allah itu merendahkan, menjatuhkan, memuliakan. Nah, itu adalah perbuatan af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit misalnya, dia sakit, wah sudah kronis, sudah ini, tiba-tiba jadi sehat. Nah, ini kan di situ ada perbuatan Allah. Ada jamalnya Allah, keindahan Allah. Juga ada jalalnya Allah, keperkasaan Allah. Jadi proses-proses perubahan yang terjadi pada diri kita, dari mulai sebut saja ruh dimasukkan ke dalam rahim ibu kita. Kemudian kita terlahir sebagai bayi, lalu tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, menjadi remaja, menjadi orang tua, lalu menjadi lanjut usia. Itu semua perubahan-perubahan itu adalah af'alullah, perbuatan Allah. Dan di situ ada jamal, keindahan Allah. Betapa indahnya Allah. Dan di situ juga ada jalal, keperkasaan Allah. Orang tidak bisa menolak. Oh, saya ingin jadi anak terus seumur hidup. Saya nggak mau jadi remaja, saya nggak mau jadi dewasa. Nggak bisa. Di situ ada keperkasaan Allah. Ada fase-fase yang dilalui oleh setiap orang dalam hidup ini. Sama dengan benih. Dari mulai benih, biji-bijian, kemudian tumbuh menjadi tanaman, tanamannya berbunga, lalu berbuah, buahnya mentah, kemudian menjadi masak. Itu perubahan-perubahan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang naik tingkat, orang rakyat menjadi pejabat misalnya, orang miskin menjadi kaya, dan lain sebagainya. Semua itu adalah perbuatan Allah. Nah, dalam dalam makalah ke-9 yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani fil Kashfi wal Musyahadah, beliau menyebutkan bahwa perbuatan Allah secara garis besar ada dua, ada jalal dan ada jamal. Tadi sudah diberikan beberapa contohnya, dan ditegaskan juga bahwa setiap hari, setiap saat Allah itu dalam kesibukan, kadang mengubah, kadang mengganti, kadang merendahkan, kadang mengangkat. Nah, tetapi yaitu bahwa Allah itu berarti Allah itu maha aktif gitu ya, maha aktif. Sehingga ada peristiwa apapun, kejadian apapun, basirah kita, hati kita, mata hati kita itu harus melihat bahwa di dalamnya ada Allah, ada perbuatan Allah. Sahabat YouTube yang berbahagia, tentu saja ma'rifat ini adalah mengenal Allah dari mulai dengan akal, dengan dalil-dalil, kemudian dengan kolbu, dengan ruh. Dia merasakan, oh ini adalah keperkasaan Allah, ini adalah keindahan Allah. Kenapa dia yang mati? Ada Al-Mumit, maha mematikan. Kenapa dia hidup? Ada Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Kenapa seseorang itu menjadi mulia, diangkat derajatnya? Ada Al-Mu'izzu, maha memuliakan. Kenapa seseorang yang mulia tiba-tiba menjadi hina? Ada Al-Muzillu, Allah yang maha menghinakan. Maka ini termasuk latihan. Setidaknya Syekh Abdul Qadir Jailani mengenalkan tentang ma'rifat di tahap-tahap awal, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal bahwa dalam segala peristiwa, dalam segala kejadian, di situ ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika itu dirasakan, dilatih,
Nah, kalau sudah permanen, kita terus-terusan makrifat, maka itulah menjadi makom makrifat. Sebagaimana, jadi musyahadah ini sama dengan makrifat. Kalau makrifatnya masih dilatih, ya masih latihan. Tapi kalau sudah terlatih, sehingga kata Imam Al-Ghazali, Allah yara asyai'a illa yara fihi. Nanti tidak melihat sesuatu melainkan melihat Allah di dalamnya. Melihat orang meninggal, oh Allah Al-Mumit, yang maha mematikan adalah Allah. Melihat orang jatuh hina, Al-Mudhillu, Allah lah yang maha menghinakan. Melihat orang menjadi mulia, Al-Mu'izzu, Allah lah yang maha memuliakan. Nah, ini dia melihat peristiwa apapun tidak terlena dengan apa yang tampak, tetapi hatinya langsung connect, terhubung kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ma'rifat. Nah, sahabat YouTube yang berbahagia, Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasahu Sirah di kitab ini menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu dalam kesibukan. Allah yang mengubah, yang mengganti, yang mengangkat, yang menjatuhkan. Tetapi hati kita kadang terhijab, sehingga seakan-akan tidak ada peran Allah di dalamnya. Seorang petani ketika menanam benih, bisakah benih itu tumbuh dengan sendirinya? Tidak bisa. Apakah yang menumbuhkan benih padi itu petani? Tidak. Petani hanya menanam. Yang menumbuhkan adalah Allah. Setelah tumbuh keluar biji. Apakah biji ini, kadang-kadang biji ini nggak ada isinya, gabuk. Siapa yang memberi isi pada biji tersebut? Ada beras di dalam bijinya. Itu adalah Allah. Sahabat YouTube yang berbahagia, tentu saja ini adalah langkah awal dengan mengenal perbuatan Allah. Secara garis besar ada dua, ada ada jalal, ada jamal. Dan ketika kita sudah belajar menyaksikan bahwa peristiwa ini di dalamnya ada jalal Allah, ini ada jamal Allah, maka kita sedang belajar musyahadah atau makrifat, baik musyahadah jalal maupun musyahadatul jamal. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat melatih ma'rifat kita, di samping terus berzikir kepada Allah dengan lisan kita dan dengan hati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.